Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah perancangan undang-undang ingin melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu tentang kajian teoritis dan praktik empiris. Di sini kami memaparkan kalau kami memiliki dua teori, yaitu teori keadilan dan teori pemerintahan daerah. Teori keadilan sebagai Fernales dimungkinkan terjadi bila setiap pihak memiliki posisi yang setara. Kesetaraan hanya dapat dicapai dalam proses pencarian keadilan dengan tidak memandang atau memperhitungkan status sosial, kelas, kekayaan, distribusi aset, juga keistimewaan pada pihak tertentu, seperti kemampuan ahli, kecerdasan, kekuatan, atau kekuasaan. Rawls mengasumsi setiap pihak tidak mengetahui atau mengabaikan konsepsi mereka tentang kebaikan, kecenderungan psikologi khusus mereka, prinsip-prinsip keadilan. Prinsip yang pertama yaitu kebebasan yang sama yang sebesar-besarnya, Principles of Great Equality Liberty. Pada prinsip ini mencakup 1. Kebebasan untuk berperan, kebebasan berbicara, kebebasan keyakinan, kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri, kebebasan dari penangkapan, dan hak untuk mempertahankan milik pribadi. Prinsip kedua yaitu perbedaan, mengandung arti bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diukur dengan memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosial ekonomi menunjuk pada ketidaksamaan dalam proses seorang untuk mendapat unsur pokok kesejahteraan. Prinsip yang kedua yaitu prinsip persamaan yang adil atas kesempatan. Prinsip persamaan yang adil atas kesempatan mengandung arti bahwa ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga membuka jembatan dan kedudukan sosial bagi semua yang ada. Di bawah kondisi persamaan kesempatan, orang-orang yang keterampilan, potensi, motivasi yang dapat menikmati kesempatan yang sama pula. Teori keadilan sangat erat kaitannya dengan pembuatan perda yang kami gali atau yang dengan berjudul jalur khusus untuk kendaraan tertentu. Karena dalam menyediakan jalur buat kendaraan harus adil, seperti yang tertuang dalam Pancasila sila kelima, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun pada kenyataannya sampai saat ini masih banyak yang berada beberapa daerah yang belum memperhatikan jalur untuk kendaraan tertentu, seperti jalur sepeda, skuter listrik. Seharusnya jika memang teori keadilan harus dijalankan, maka pemerintah harus membuat jalur khusus untuk kendaraan tertentu agar bisa sejalur dengan kendaraan biasanya seperti mobil dan motor. Jika tidak, tetap jalur sepeda dengan kendaraan lainnya, maka ditakutkan tingkat kekhawatiran kecelakaan akan tinggi. Pemerintahan daerah merupakan subsistem dari pemerintah nasional. Keberadaan dari pemerintahan daerah sudah ditetapkan di dalam pasal 18 Undang-Undang RI tahun 1945 dan pasal 18A dan 18B UU DRI Amandemen. Pada pasal 1 UU DRI tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah negara Indonesia sebagai pemerintahan nasional untuk pertama kalinya, dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pasal 18 ayat 2 dan ayat 5 UU DRI tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Seiring dengan terjadinya perkembangan dan dinamika di bidang pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam membantu menjalankan urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum tersebut, maka kepala daerah, kabupaten atau kota dibantu oleh perangkat daerah. Secara yuridis, keberadaan perangkat daerah terjadi perubahan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Selama ini, institusi kecamatan dan kelurahan menjadi bagian dari perangkat daerah, kabupaten atau kota, sehingga secara langsung camat dan lurah bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota.
Namun, pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terjadi perubahan posisi kelurahan yang selama ini menempatkan kelurahan sebagai perangkat daerah. Namun, pada saat ini menjadi perangkat kecamatan sehingga lurah tidak lagi bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota, akan tetapi bertanggung jawab langsung kepada camat. Oleh karena itu, secara struktur, sistem pembinaan dan pertanggungjawaban dari pemerintah, kelurahan mengalami perubahan. Kewenangan pemerintah berkaitan erat dengan asas legalitas. Asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang. Asas legalitas ini merupakan prinsip negara hukum yang menekan pada pemerintahan berdasarkan undang-undang. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki integritas, yaitu kewenangan yang dimiliki pemerintah ini haruslah berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, substansi dari asas legalitas adalah wewenang. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 3 cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 3 cara. Menurut H.D. Van Williams, sebagaimana dikutip Ridwan HR, atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu orang pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh orang lain atas namanya. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern. Pelaksanaan wewenang yang didistribusikan sepenuhnya pada penerimaan wewenang atau atribusi. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat yang lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih pada penerima delegasi. Sementara pada mandat, penerimaan mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat. Tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandatasi tetap pada mandat. Kewenangan pemerintah daerah berkaitan erat dengan asas legalitas. Asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang. Asas legalitas ini merupakan prinsip negara hukum yang menekankan pada pemerintah berdasarkan undang-undang. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang dimiliki pemerintah ini haruslah berasal dari peraturan perundang-undangan. Berdasarkan teori ini dapat kita lihat bahwa daerah memiliki kewenangan dalam pembuatan perda atau peraturan daerah, seperti halnya pembuatan perda tentang penyelenggaraan jalur khusus kendaraan tertentu. Dalam hal ini, pemerintah daerah berhak atas pembentukan peraturan terkait pembuatan jalur khusus seperti jalan khusus untuk sepeda dan skuter listrik. Asas dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah prinsipal. Sedangkan dalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, asas dapat berarti hukum dasar atau fundamen, yakni suatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Selain ini, asas juga diartikan sebagai dasar cita-cita. Asas hukum merupakan suatu yang sangat mendasar dalam hukum yang harus dipedomani. Peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan asas dalam hukum. Demikian pula dengan implementasi atau pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Serta segala putusan hakim harus senantiasa mengacu pada asas dalam hukum sehingga tidak boleh bertentangan dengannya. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan undang-undang berbunyi, dalam bentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi A. Kejelasan tujuan, B. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, C. Kesesuaian antar jenis, hierarki, dan materi muatan, D. Dapat dilaksanakan, E. Kedayagunaan dan kehasilan gunaan, F. Kejelasan rumusan, dan G. Keterbukaan. Adapun penjelasan tentang pasal 5 UU No 12 tahun 2011 yaitu A. Kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan atau PPU harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. B. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat. Kelembagaan yang tepat bahwa setiap jenis PPU harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk PPU yang berwenang. PPU tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. C. Kesesuaian antar jenis, hierarki, dan materi muatan. Kesesuaian antara jenis bahwa dalam pembentukan PPU harus hierarki dan materi benar-benar memperhatikan
materi muatan-muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki PPU. D. Dapat dilaksanakan. Bahwa setiap pembentukan PPU harus memperhitungkan efektivitas PPU tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis. C. Kedayagunaan dan kehasilgunaan. Bahwa setiap PPU dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. F. Kejelasan rumusan. Bahwa setiap PPU harus mempunyai persyaratan teknis penyusun PPU, sistematika, pemilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. G. Keterbukaan. Bahwa dalam pembukaan PPU mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan PPU. Di dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 berbunyi, materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas A. Pengayoman, B. Kemanusiaan, C. Kebangsaan, D. Kekeluargaan, E. Kenusantaraan, F. Bhinneka Tunggal Ika, G. Keadilan, H. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan jalur khusus kendaraan tertentu di Kota Bengkulu diperlakukan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan jalur khusus kendaraan tertentu sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan jalur khusus kendaraan tertentu dengan mempertimbangkan semua aspek yang terkait. Dalam perancangan peraturan daerah, ini asas yang digunakan dalam penyelenggaraan jalur khusus kendaraan tersebut adalah sebagai berikut. A. Asas manfaat berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalur khusus kendaraan tertentu yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya baik bagi pemangku kepentingan maupun bagi kepentingan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. B. Atas keamanan berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalur khusus kendaraan tertentu. Asas manfaat berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalur khusus kendaraan tertentu yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya baik bagi pemangku kepentingan maupun bagi kepentingan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan kondisi yang ada serta permasalahan yang dihadapi. Secara umum, penyelenggaraan jalur khusus kendaraan tertentu masih menjadi problem atau permasalahan di sebagian negara, termasuk di negara berkembang yang salah satunya yaitu Indonesia, sehingga berimbas pada suatu daerah-daerah termasuk di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Di dalam masyarakat, kendaraan bermotor listrik menjadi bagian yang marginal dan tersisihkan dalam proses pembangunan nasional maupun dalam kehidupan sosial masyarakat, seperti seringkali tidak mendapatkan jalur khusus yang layak. Pengendara kendaraan roda 2 bertenaga listrik tidak dapat menggunakan jalur secara bebas. Hal ini sangat memprihatinkan dan membutuhkan intervensi dari berbagai pihak, pertama dari pemerintahan, yaitu pemerintahan dan pemerintahan daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi tentang pelaksanaan penggunaan kendaraan yang hemat energi dan ramah lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 19 ayat 2 yaitu pengelompokan jalan menurut kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Merupakan peran utama dan tindakan yang harus segera mungkin dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam hal pemenuhan hak bagi pengendaraan sepeda motor bertenaga listrik. Meskipun untuk pemenuhan hak penggunaan jalan bukan hanya menjadi tugas pemerintah dan pemerintahan daerah semata, seluruh lapisan masyarakat seharusnya juga menunjang dan memandang bahwa pemenuhan hak bagi para pengendaraan sepeda motor bertenaga listrik. Yang menjadi permasalahan ialah saat ini terdapat paradigma yang berkembang di masyarakat bahwa pengendara sepeda motor bertenaga listrik itu adalah banyaknya korban yang terjadi di jalan raya dikarenakan kecepatan dan laju sepeda motor bertenaga listrik tidak sesuai dengan laju dan kecepatan sepeda motor bersubsidi BBM. Paradigma tersebut tentu kurang tepat. Yang dibutuhkan para pengendara sepeda motor hemat tenaga listrik hanyalah akses-akses yang mempermudah mereka untuk mendapatkan kesempatan yang sama seperti dengan orang lainnya. Sebagai bentuk inisiatif terbentuknya Sustainable Transportation
Penerapan Sustainable Transportation untuk Kota Bengkulu di faktor wisata dikondisikan sesuai dengan prinsip-prinsip Sustainable Transportation yang diadopsi dari berbagai case study. Prinsip-prinsip Sustainable Transportation adalah antara lain: 1. Kebijakan yang menjadi pedoman dalam penerapan Sustainable Transportation. Penerapan Sustainable Transportation tidak terlepas dari komitmen stakeholder untuk menyelesaikan permasalahan bidang transportasi. Ketegasan pemerintah diwujudkan dalam bentuk kebijakan sosial dan kebijakan teknis yang mengatur sistem transportasi dari level nasional hingga daerah. 2. Sistem transportasi yang mengedepankan aksesibilitas bagi semua lapisan masyarakat. Aksesibilitas menjadi center point dalam mewujudkan Sustainable Transportation. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan sistem transportasi yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat termasuk kaum difabel. Non-motorized transport Sustainable Transportation akan menjadi lebih sempurna penerapannya jika mengkombinasikan non-motor transport dengan integritas transportasi multimoda. Non-motorized transport yang dipilih oleh masyarakat adalah sepeda. Penggunaan sepeda saat ini telah berkembang sebagai penunjang aktivitas sehari-hari. Peran sepeda sebagai non-motorized transport tidak menjadi pilihan satu-satunya masyarakat dalam melakukan pergerakan, tetapi sepeda dapat difungsikan sebagai feeder menuju moda transportasi umum. Peraturan daerah tentang penyelenggaraan jalur khusus kendaraan tertentu membutuhkan partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat dalam pembuatan peraturan yang baik sehingga adanya korelasi antara pembuat dan pelaksana aturan yang menciptakan kestabilan. Pemenuhan hak-hak penyelenggara jalur khusus kendaraan tertentu bukan hanya menjadi tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah semata. Seluruh lapisan masyarakat haruslah menunjang dan memandang bahwa pemenuhan hak penyelenggara jalur khusus kendaraan tertentu merupakan bagian dari elemen masyarakat maupun pemerintah, khususnya daerah Kota Bengkulu. Peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat menciptakan untuk terselenggaranya jalur khusus kendaraan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu untuk melakukan penulisan naskah akademik dan penyusunan rancangan peraturan daerah Kota Bengkulu tentang penyelenggaraan jalur khusus kendaraan tertentu. Pembentukan peraturan daerah Kota Bengkulu merupakan sarana untuk menjaga agar terlaksana a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyelenggaraan jalur khusus kendaraan tertentu. B. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyelenggaraan jalur khusus kendaraan tertentu. Dengan demikian, pembentukan peraturan daerah Kota Bengkulu tentang penyelenggaraan jalur khusus kendaraan tertentu membawa implikasi pada aspek tata tertib lalu lintas, sehingga sangat diperlukan adanya pengaturan sebagai dasar dalam naskah akademik Kota Bengkulu tentang penyelenggaraan jalur khusus kendaraan tertentu di Kota Bengkulu oleh pemerintah daerah Kota Bengkulu. Nah, itulah pembahasan dari kelompok 2 tentang jalur khusus kendaraan tertentu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.